Scrolling media sosial harusnya jadi hiburan. Hidup Jokowi! Oh, kaget. Tapi entah kenapa, kadang malah bikin hati terasa kecil. Orang seumuran sudah pamer jam tangan miliaran, liburan ke luar negeri tiap bulan, naik jet pribadi seolah itu hal biasa. Kelihatannya semua orang hidup sempurna, sementara kita masih berjuang di dunia nyata. Tapi ada satu fakta yang jarang dibahas. Sebagian kemewahan itu ternyata cuma sandiwara, bukan hasil kerja keras, tapi hasil pinjaman. Bukan kehidupan nyata, tapi konten yang direkayasa. Dan ketika kebohongan itu terbongkar, ceritanya jauh lebih gila dari yang kita bayangkan. Hari ini, kita bakal bahas 10 influencer yang ketahuan pura-pura jadi sultan. Beberapa cuma cari sensasi, beberapa berujung penjara, dan ada juga yang hidupnya hancur total. Fenomena flexing di media sosial memang gak ada habisnya. Feed yang penuh mobil mewah, hotel bintang 5, dan gaya hidup yang terlihat tanpa batas. Padahal, realitas di balik layar seringkali berbeda jauh. Di video ini kita bakal kupas satu persatu kisah nyata tentang influencer yang ketahuan memalsukan kekayaan mereka. Mulai dari yang sekedar edit foto, sampai yang menjalankan penipuan kelas dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Like juga videonya kalau kamu suka konten seperti ini. Semoga yang nonton selalu dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari tipu-tipu dunia maya, dan tetap bisa hidup tenang tanpa harus pura-pura terlihat kaya. Sekarang, kita mulai dari yang pertama. 1. Susan Mutesi, terkenal karena kepalsuan. Nama Susan Mutesi sempat terlihat glamor di media sosial. Foto red carpet, gaya hidup mewah, semuanya tampak seperti kehidupan selebriti papan atas. Tapi netizen mulai curiga dari hal sederhana. Komentar yang terlihat terlalu mirip satu sama lain. Dugaan membeli followers pun muncul. Belum selesai sampai di situ, foto-foto Susan juga sering terlihat janggal. Salah satunya saat dia terlihat naik pesawat pribadi. Setelah diperiksa, ternyata pesawat itu cuma parkir di hanggar. Bukan penerbangan eksklusif, hanya sesi foto. Aneh tapi nyata, skandal ini justru membuat namanya makin dikenal. Undangan red carpet berdatangan, tawaran acara TV pun muncul. Di dunia media sosial, kadang kontroversi memang lebih cepat membawa popularitas daripada kejujuran. 2. Nick O'Neill, kripto tycoon palsu. Nick O'Neill pernah tampil percaya diri di atas kapal yacht dengan caption menantang, "This is who you're trading against," seolah dia trader sukses yang tak terkalahkan. Tapi netizen menemukan detail kecil yang merusak semuanya. Formulir rental kapal di meja. Yacht mewah itu cuma sewaan. Alih-alih mengaku, Nick malah lanjut pamer. Dia membuat video di rumah mewah sambil bicara soal mindset orang kaya. Masalahnya, rumah itu ternyata villa Airbnb yang bahkan masih terlihat koper belum dibongkar. Kisah ini jadi pengingat sederhana. Di internet percaya diri bisa dipalsukan, tapi detail kecil sering membuka kebenaran. 3. Anna Delvey, penipu yang jadi legenda. Kalau bicara penipuan kelas elit, nama Anna Delvey hampir selalu muncul. Dia berhasil meyakinkan sosialita New York bahwa dirinya pewaris keluarga Jerman kaya. Hotel bintang 5, makan mahal, pesta eksklusif, semuanya dijalani tanpa uang nyata. Dengan cek kosong dan janji palsu, dia hampir mendapat pinjaman miliaran rupiah untuk proyek yayasan seni. Kebohongan itu runtuh setelah temannya dipaksa menanggung tagihan liburan mewah hingga akhirnya melapor ke polisi. Anna dipenjara, tapi cerita tidak berhenti di sana. Keluar dari penjara justru makin terkenal. Podcast, reality show, bahkan kisah hidupnya dibeli Netflix. Ironisnya, penipuan yang menghancurkan hidup orang lain malah menguntungkan dirinya sendiri. 4. Brandon dan Candice Miller, kehidupan sempurna yang hancur. Di media sosial, keluarga ini terlihat seperti mimpi Amerika yang jadi nyata. Rumah besar di lokasi premium, pesta mewah hampir setiap minggu, gaya hidup elit New York yang tampak tanpa celah. Semua terlihat rapi, indah, dan mengundang iri, seolah hidup mereka berjalan mulus tanpa masalah. Tapi di balik feed yang sempurna itu, realitasnya jauh berbeda. Brandon diam-diam menanggung tekanan finansial yang sangat berat. Utang menumpuk dari berbagai arah. Ada dokumen yang dipertanyakan, pinjaman besar yang tak kunjung kembali, dan usaha menutup lubang dengan menggali lubang baru. Situasi seperti ini sering tidak terlihat di media sosial, karena yang dipamerkan hanyalah hasil akhirnya, bukan proses jatuh bangunnya. Tekanan yang terus menumpuk akhirnya mencapai titik paling gelap. Brandon meninggal,
meninggalkan keluarga serta beban utang puluhan juta dolar yang belum terselesaikan. Kisah ini terasa paling menyakitkan karena dampaknya nyata dan tidak bisa diperbaiki. Di sini, kita melihat flexing bukan lagi sekedar gengsi atau pencitraan, tapi bisa berubah menjadi tekanan hidup yang menghancurkan segalanya. 5. Amelia Liana, liburan yang tak pernah terjadi. Dulu, feed Instagram Amelia terlihat seperti mimpi banyak orang. Foto-foto perjalanan ke berbagai penjuru dunia tersusun rapi dan estetik. New York dari ketinggian, Taj Mahal yang tampak tenang, spot ikonik lain yang biasanya dipenuhi wisatawan. Semua terlihat terlalu sempurna. Dan justru karena terlalu sempurna itulah, netizen mulai merasa ada yang janggal. Satu detail kecil memicu kecurigaan besar. Badan gedung yang seharusnya terlihat di latar foto malah tidak ada. Ketika foto-foto itu diperiksa lebih teliti, muncul keanehan lain. Pantulan cahaya yang tidak konsisten, bayangan tubuh yang terasa ganjil, suasana lokasi yang tidak sesuai kondisi nyata saat itu. Dari situ dugaan editan mulai menguat. Di era digital, memalsukan lokasi memang bukan hal mudah. Satu aplikasi saja sudah cukup untuk menciptakan perjalanan kemanapun. Tapi menjaga kebohongan tetap konsisten jauh lebih sulit daripada terlihat sempurna. 7. Ramon Abbas, dari Instagram ke penjara. Di Instagram, Ramon Abbas tampang seperti definisi sukses modern. Jet pribadi, mobil super mahal, pakaian branded dari ujung kepala sampai kaki. Feed-nya penuh kemewahan yang membuat banyak orang percaya bahwa dia benar-benar miliarder. Namun di balik semua itu, ada aktivitas ilegal berskala internasional. Penipuan cyber, skema pencucian uang, korban dari berbagai negara. Saat akhirnya ditangkap, citra glamor itu runtuh seketika. Pengadilan membuka fakta yang selama ini tersembunyi, dan hukuman penjara belasan tahun menjadi akhir dari kehidupan mewah palsunya. Kisah ini mengingatkan satu hal penting. Kemewahan yang dibangun dari kejahatan selalu punya batas waktu. 8. Coachella palsu, datang tanpa tiket. Festival Coachella sering dianggap sebagai panggung wajib para influencer dunia. Fashion unik, musik besar, konten yang terlihat seru tanpa henti. Tapi ternyata, tidak semua yang terlihat hadir di sana benar-benar masuk ke area festival. Beberapa orang hanya datang ke sekitar lokasi, berfoto dengan latar gurun dan dekorasi luar, lalu pulang membawa konten seolah mereka ikut merasakan seluruh acara. Dari layar ponsel, semuanya tampak sama meyakinkannya. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan sosial media, sampai-sampai terlihat ikut momen dianggap lebih penting daripada benar-benar mengalaminya. 9. Song Ji-ai, brand mewah yang ternyata KW. Setelah tampil di reality show populer, Song Ji-ai langsung menjadi sorotan. Gaya elegan, penampilan mewah, aura seperti berasal dari keluarga kaya rada. Banyak orang mengira dia memang lahir di lingkungan super berada. Namun penyelidikan penggemar menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Beberapa barang branded yang dipakai ternyata bukan asli. Di Korea Selatan, isu keaslian brand itu hal sensitif karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik. Akibatnya cukup besar, kerjasama dibatalkan, reputasi menurun drastis, dan dia sempat menghilang dari sorotan. Satu detail kecil bisa meruntuhkan citra yang dibangun bertahun-tahun. 10. Azura Luna, putri keraton palsu. Kisah paling dramatis datang dari sosok perempuan yang mengaku sebagai putri kerajaan Indonesia di lingkaran elit internasional. Dengan identitas itu, dia masuk ke lingkungan sosial kelas atas, menghadiri pertemuan penting, membangun kepercayaan dari orang-orang kaya. Lalu perlahan, muncul tawaran bisnis, investasi, dan permintaan pinjaman uang dengan janji pengembalian besar. Korban tersebar di berbagai negara, utang menumpuk tanpa penyelesaian. Sampai akhirnya identitas aslinya terungkap dan dia menjadi buronan. Kisah ini terasa seperti film drama kriminal, namun benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan sekali lagi, semua berawal dari satu hal yang sama, keinginan terlihat kaya di mata orang lain. Dari semua cerita tadi, ada satu benang merah yang jelas. Tidak semua yang terlihat mewah itu nyata. Media sosial hanya menampilkan potongan kecil kehidupan, bukan keseluruhan cerita. Bukan perjuangan, dan seringkali bukan kebenaran. Kadang hidup sederhana tapi tenang, jauh lebih berharga daripada terlihat kaya tapi penuh kebohongan. Sekarang, aku penasaran. Pernah nggak kamu ketemu orang yang di media sosial terlihat sultan, tapi aslinya jauh berbeda? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan lupa subscribe untuk cerita nyata lainnya yang lebih mengejutkan. Sampai ketemu di video berikutnya.